Assalamualaikum, lagi pengen cerita pengalaman suami di tahun 2000-an. Nah, jadi ini terjadi di tahun 2000-an. Suami aku itu waktu itu masih kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP gitulah ceritanya. Jadi suatu malam, suami aku tuh mau ikut yasinan. Di tempat kalian masih ada nggak tradisi yasinan tiap malam Jumat, tapi giliran dari rumah ke rumah gitu. Misalkan malam Jumat ini di rumah bapak si A gitu, terus malam Jumat berikutnya di rumah bapak B gitu. Masih ada nggak kayak gitu? Kalau di tempat aku itu masih ada sampai sekarang gitu. Nah, waktu itu dia mau yasinan tuh di rumah bapak A gitu ya. Nah, sama teman-temannya lah biasa gitu. Nah, terus salah satu temannya tuh bilang gini, di desa sebelah lagi ada tontonan nih, lagi ada jaranan katanya gitu. Jadi di sini tuh kalau misalkan nikahan atau hitanan sih yang sering itu ada hiburan jaranan, atau biasanya juga ada organ tunggal, atau kalau zaman dulu itu masih ada layar tancep, itu masih ada zaman dulu, tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi. Paling ya itu mentok jaranan atau organ tunggal gitu ya. Nah, temennya kasih info kayak gitu kan, terus kata teman-teman dia yang lain, kata teman-teman suami aku yang lain tuh, yaudah yuk nonton aja yuk gitu kan, termasuk suami aku nih gitu. Nah, mereka akhirnya mau nonton tuh, tapi entah gimana caranya lagi, entah gimana ceritanya, suami aku ini ketinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi ada dua orang nih yang ketinggalan, suami aku sama temennya satu lagi ketinggalan tuh. Jadi teman-teman yang udah pada berangkat nonton jaranan itu, dia ketinggalan gitu. Akhirnya karena ketinggalan, suami aku tuh mengurungkan niat untuk ikut. Sebenarnya udah, aku gak jadi ikut deh katanya. Tapi si temennya ini, sebut aja nama dia Adi lah ya, si Adi ini kekeh pengen ikut gitu. Akhirnya dia bilang lah sama suami aku, ya udah kamu anterin aku deh, tapi sampai perbatasan desa gitu kan, karena ini kan tontonannya di desa sebelah tuh. Si Adi ini minta anterin suami aku sampai perbatasan desa. Nah, kebetulan perbatasan desa itu ada jembatan gitu. Nah, eh dianterin lah sama suami aku kan, ngelewatin nih. Jadi ada dua jembatan yang mereka lewatin ya. Yang pertama jembatan yang ada di dalam desa. Dia melewati tuh jembatan dalam desa kan, dia lewatin berdua. Terus jalan lagi, nah ketemu lagi lah dia jembatan yang kedua, yaitu jembatan perbatasan desa gitu. Nah, karena perjanjian tadi, bukan perjanjian, permintaan si temannya tadi kan, mintanya cuma diantarin sampai perbatasan jembatan perbatasan desa gitu kan. Akhirnya suami aku nganterin cuma sampai situ kan gitu. Ya udah ya sampai sini aja kata suami aku kan. Oke ya udah gitu. Temen si adinya itu bablas ke desa sebelah sendirian tuh dia juga sebenarnya. Nah, suami aku itu balik lagi ke mau ke tempat yasinan itu tadi. Balik lagi kan dia jalan. Nah, masih sama kan ngelewatin jembatan yang ada di dalam desa itu, bukan jembatan ini kan. Ada jembatan lagi, jembatan yang di dalam desa. Pas lewat jembatan itu, dia ngelihat ada mbak-mbak baju hitam. Jadi bajunya tuh hitam semua, rambutnya panjang, tapi nutupin muka gitu rambutnya, digembrending deh, ini nutupin muka tapi sambil nunduk gini, terus dia tuh ngeromet. Jadi sambil ngeromet gitu, dia ngeromet gitu. Nah, epicnya suami aku tuh malah ditanya, si mbak-mbak tuh ditanya, lagi ngapain mbak, kata suami aku itu kan. Si mbak-mbaknya ini nggak jawab, tapi ngerometnya makin kencang. Jadi rambutnya kan nutupin itu ya, nutupin muka dia sambil nunduk gini sambil ngaman. Nah, pasti tanya sama suami aku, lagi ngapain mbak. Nah, rometannya itu makin kencang, jadi makin jelas gitu. Suami aku langsung jalan cepet dong. Dia belum mikir tuh itu siapa, cuman udah beberapa jarak dari udah ngelewatin jembatan itu, akhirnya dia mikir, itu mbak-mbak siapa ya malam-malam kok ada di jembatan, pikir dia kan gitu. Penasaran kan dia, akhirnya nengok ke belakang, dan tahu nggak, mbaknya udah nggak ada. Langsung lari dong dia ke tempat itu tadi yasinan. Nggak cerita kan dia belum cerita apa-apa di tempat yasinan itu, sampai akhirnya ada bapak-bapak yang cerita, katanya di jembatan itu tuh emang ada Miss K yang suka menampakkan dirinya gitu. Katanya dia tuh pakai baju hitam.
Biasanya Miski itu kan pakai baju putih ya, ini nggak, pakai baju hitam, rambutnya panjang, terus dia sering meromet. Sama dengan apa yang dilihat suami aku. Ini enggak tuh. Gue di rumah sendirian.